Jamaah rahimakumullah. Di dalam agama kita tidak ada hari ibu. Tanggal berapa hari ibu? Anda kasih hadiah. Yang tahu. Nah, fadhal. 22 Desember. Tadi anak katakan tidak ada hari ibu. Kok antum bilang 22 Desember? Nah, fadhal maju ke depan untuk anak kasih hadiah. Mana panitia mungkin bisa dibantu? Kasih 3 buat dia. Nah, jamaah, 22 Desember berapa bulan lagi? 2 bulan lagi kira-kira. Pantaskah manusia mengingat ibunya hanya setahun sekali? Kitanya yang jadi masalah. Dijajah Belanda 350 tahun. Akhirnya kita nggak pinter-pinter. Terus mau dibodoh-bodohin. Sampaikan kepada mereka, nahnu muslimin. Kita umat Islam, kita tidak punya hari ibu. Karena sejatinya 360 hari dari hidup kita itu buat ibu dan ayah kita. Di barat, di negeri kafir sana, ketika anak umur 18 tahun, orang tua tidak punya lagi kuasa atas anaknya. Sang anak bebas menentukan pilihan hidup. Putus hubungan anak sama bapaknya. Kalau sang ayah memaksa anaknya untuk kuliah, memaksa anaknya untuk menikah, memaksa anaknya untuk berjilbab, sang ayah bisa dilaporkan sama anaknya dan bapaknya dipenjara. Maka hubungan sosial di antara mereka nggak karu-karuan. Kemudian muncul sebagian orang yang mulai berpikir untuk kembali berbuat baik sama ibunya. Gimana kalau kita bikin 1 hari dalam setahun buat ibu kita? Oh iya, kata dia, ini ide bagus. Ini izin minumnya. Mereka mengatakan, alhamdulillah, ini ide yang bagus. Dibikinlah oleh mereka hari ibu. Pada hari ibu apa yang dilakukan mereka? Kirim hadiah buat ibunya. Mengingat ibunya. Ibu, makasih bu. Dibikin film-film pendek yang menunjukkan bagaimana anak seharusnya ingat sama ibunya. Tapi hanya setahun sekali. Kan lebih baik Ustadz daripada tidak sama sekali. Jamaah, jangan mengobatin penyakit dengan penyakit. Ketika kita bikin hari ibu, sang anak akan merasa sudah berbakti. Kalau pada hari ibu itu dia mengingat ibunya selesai. Hari ibu ngajak ibunya makan bareng, kasih hadiah sama ibunya. Selesai, khalas, alhamdulillah, ana berbakti sama ibu ana. Subhanallah. Tuh sahabat yang ingin berjihad di jalan Allah disuruh pulang, suruh diam di kaki ibunya, jangan kemana-mana. 24 jam kali 360 hari engkau bersama ibu. Itu Islam. Tapi kita kadang-kala jemaah itu masih mau dibodoh-bodohi. Karena kita tersilaukan dengan peradaban barat. Peradaban mana yang dibanggakan yang di barat? Pemerkosaan yang terjadi hampir tiap menit di sana. Pembunuhan yang terus. Perzinaan. Itu peradaban. Kalau bicara teknologi, silahkan contoh teknologinya.
Tapi adab mereka jangan dicontoh. Kita punya adab sendiri sebagai seorang muslim. Dan ingat, Allah sudah menurunkan agama ini sempurna. Kemudian bagi wanita-wanita yang merasa haknya di dalam Islam disepelekan, diabaikan. Ada aktivis gender, ada lagi emansipatoris yang mereka menginginkan persamaan antara lelaki dengan wanita. Padahal engkau tahu lelaki dan wanita nggak sama. Jamaah, ana bingung jamaah. Ana bingung banget. Ana kemarin baca berita di salah satu situs. Ada seorang wanita di Pakistan kalau nggak salah. Itu jadi tukang bengkel. Lalu di blow up mengatakan, oh Pakistan sekarang sudah meninggalkan tradisi mereka. Perempuan sudah boleh bekerja di bengkel. Allahu Akbar. Ini sebuah penghinaan buat wanita. Seharusnya dia menjadi ratu. Seharusnya suaminya yang bekerja. Kok wanita suruh ke bengkel? Ibu-ibu, kalau disuruh ganti suaminya kerja di bengkel mau? Gendong anak, bongkar mesin. Ini kezaliman buat wanita. Karena masih ada yang berpikiran kalau wanita di rumah tidak bekerja. Kata siapa wanita tidak bekerja? Wallahi jamaah, buat kaum emansipatoris, buat aktivis gender yang agamanya Islam, tolong buka Qurannya. Baca Qurannya. Setelah hatam engkau boleh berbicara. Sebelum hatam diam. Diam. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Lelaki itu enggak sama dengan wanita. Haknya wanita dengan lelaki jauh lebih besar hak wanita. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kedekatanku? Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan pengabdianku, pelayananku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Ibu kita laki apa perempuan? Karena muncul lagi LGBT. Yang bapak ibunya laki. Anak ditanya, kamu mana ibunya? Ini. Siapa namanya? Suparto. Ibunya Suparto namanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang lesbi, bapak ibunya perempuan semua. Siapa nama bapaknya? Allah jemaah. Oleh negeri kita hendak dirusak. Dan kita harus berada di garda terdepan. Menyelamatkan negeri kita. Jangan sampai bencana alam terjadi kembali karena dosa-dosa yang dibiarkan. Jangan sampai azab Allah turun gara-gara kita tidak mau peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan di sekitar kita. Nih lihat nih, sahabat bertanya, siapa orang yang paling pantas mendapatkan pengabdianku, kedekatanku? Ummuk, ibumu. Qultu thumma man ya Rasulullah. Setelah ibu, kemudian siapa ya Rasul SAW? Thumma ummuka. Kemudian ibumu lagi. Sahabat masih belum puas. Thumma man ya Rasulullah. Kemudian siapa wahai Rasul SAW? Thumma ummuka. Kemudian ibumu lagi. Yang keempat kali dia bertanya, thumma abuka.
kemudian baru bapak, tsummal adna fal adna, kemudian yang dekat lagi. Subhanallah jemaah. Wanita di dalam Islam, kalau ada 100 orang atau 10 orang yang harus dilayani oleh seorang lelaki, oleh seorang anak, 10 di list itu yang pertama adalah ibu, nomor 2 ibu, nomor 3 ibu, nomor 4 bapak. Bapak nggak boleh iri sama ibunya. Kita ini laki-laki nggak boleh cemburu dengan istri kita tatkala anak yang berbakti sama ibunya. Karena Allah yang memerintahkan dia berbakti lebih kepada ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ketika Allah memerintahkan agar berbakti kepada orang tua, Allah katakan ibunya ingat, ibunya yang hamil, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui. 3 hal ini yang tidak pernah dilakukan oleh bapak. Bisakah bapak gantian sama ibunya hamil? Nggak bisa. Bisakah bapak ganti melahirkan anaknya? Tahu-tahu ada bapak nyusui anaknya? Nggak bisa. Maka di situ hak ibu 3 kali di atas bapak.